Oke, kita lanjut bab 8, yaitu menilai biaya untuk lingkungan sebelum kita melakukan pengambilan keputusan. Ya. Incremental cost are a change in the cost rising. Peningkatan biaya itu perubahan biaya yang timbul akibat adanya kebijakan lingkungan. Ya. Economic cost. Ya, economic cost yaitu adalah, jadi ongkos itu ada beberapa level ya. Ada accounting cost. Saya tulis saja ya. Beberapa level biaya. Accounting cost. Accounting cost itu biaya yang dihitung sesuai dengan jumlah pengeluaran. Nah, ini misalnya ya. Misalnya BBM. Ya, dihitung berdasarkan sesuai dengan harga BBM. Nah, kalau Pertamax misalnya itu 9.000. Maka dalam pembukuan dicatat 9.000. Nah, tapi kalau economic cost itu yang dihitung adalah opportunity cost. Opportunity cost artinya karena BBM ini bisa dijual di luar negeri, di pasar luar negeri, ya, dengan harga yang lebih baik. Maka pencatatannya sesuai dengan harga internasional. Nah, ini kalau dia economic cost. Nah, terakhir itu adalah social cost. Social cost ini itu sama dengan environmental cost. Yang kita hitung adalah nilai barang untuk generasi yang akan datang. Ini lebih besar lagi nilainya ya. Ya, jadi kita menyediakan ketersediaan barang bagi generasi kita berikutnya. Nah, ini namanya cost ya, 3 level cost kita. Oke, jadi dalam economic cost itu ada yang eksplisit, ada yang implisit. Eksplisit ini begini, misalnya kita mau sewa rumah atau sewa toko, itu eksplisit ya. Kita keluarkan karena bukan toko kita. Kalau implisit, kita pakai toko sendiri. Nah, tapi kita tidak bayar sewa. Sesungguhnya kita bayar sewa. Kita bayar sewa. Cuman karena kita gunakan sendiri seolah-olah tidak. Seharusnya kita hitung ada sewanya. Itu implisit. Okay. Ideal measure is the social cost. Nah, ini katanya yang paling bagus itu adalah social cost. Kenapa? Karena kita menghitung nilai yang akan datang kepada generasi berikutnya. Explicit cost, nah ini mudah kita ya. Apa itu? Administratif katanya tertulis dia bisa tercatat, monitoring mudah dilaksanakan ya. Enforce expenses ya. Kita bisa hitung misalnya administratif misalnya kalau kita mau ke lapangan, kita melakukan peninjauan itu kan tahu kita berapa orang yang pergi, siapa yang pergi, dengan apa dia pergi, bisa tercatat dengan baik ya. Monitoring kita pergi melaksanakan penyidikan atau pemantauan dan sebagainya. Enforcement expenses, biaya penegakan hukum ya. Misalnya kita lakukan penyitaan, dilakukan penyegelan dan sebagainya. By public sector plus compliance cost incurred by all sectors. Capital cost, ya bisa juga spending on plan. Kita hitung berdasarkan berapa jumlah pengeluaran membuat bangunan dan sebagainya. Equipment, peralatan kita, konstruksi and process changes for pollution abatement. Nah, kalau kita membangun IPAL misalnya, ini prosesnya berapa, uang keluar. Operating cost, itu kita sudah bahas dulu ya, biaya
operasional ya. Berapa kita operasional. Maintaining juga biaya pemeliharaan. Implicit cost, value of non-monetary effect that negatively affect society well-being ya. Nilai dari efek non-monetary ini kita hitung berdasarkan berapa efek negatif yang ditimbulkan bagi masyarakat. Jadi kalau ada polusi, maka masyarakat itu menjadi menderita. Example included diminishes product variety. Contohnya adalah penurunan varietas produk, time cost of searching for substitute. Biaya digunakan untuk mencari pengganti. Reduce convenience, berkurangnya kenyamanan. Ini dihitung sebagai biaya implisit. Bagaimana kita hitung? Kita hitung adalah perbedaan antara biaya yang ada sekarang dengan sebelumnya. Ya. Nah, di sini kita marginal social cost-nya kita tambah dengan marginal cost of enforcement. MCE itu adalah marginal cost of enforcement, yaitu biaya penegakan hukumnya. Oke, ini marginal social cost-nya. Ini dia total social cost. Kalau ada terjadi peningkatan, nah itulah namanya tambahan biaya karena adanya kebijakan. Nah, itu incremental cost. Naiknya biaya karena adanya kebijakan. Ini total social cost. Kita sama dia dengan marginal tadi. Ini totalnya sama 104,375 juta dolar. Estimating explicit cost. Bagaimana kita menghitung explicit cost ini? Two method. Yang pertama adalah engineering approach. Nah, tadi kalau kita lihat berapa gedung, berapa ini semuanya bisa kita hitung. Kenapa? Karena itu ada datanya. Engineering approach. Kedua, survei. Nah, survei ini kita tanyakan kepada pelaku. Common to use combination approach. Yang umum digunakan adalah kombinasi dari kedua metode ini. Estimate abatement spending based on least cost available technology. Nah, dalam engineering approach ini yang kita gunakan adalah biaya terendah dari penurunan kerusakan lingkungan. Kita pilih biaya terendah. Release on expert in abatement method. Nah, ini kita tanya kepada ahlinya berapa dia hitung. Drawback, difficult to use for proposed policy due to uncertainty. Apa kelemahannya? Susah kita mencari kepastiannya. Susah kita. Kenapa? Kita harus cari orang yang ahli betul dalam itu. Must be customized to switch each production setting or suffer from averaging. Nah, antara satu pabrik dengan pabrik lainnya itu berbeda-beda, sehingga sulit untuk menghitung rata-rata. Unable to capture firm heterogeneity as a generalized method. Nah, karena ada perbedaan di metode produksi, jenis produksi, alat peralatan produksi, sehingga tidak bisa dengan mudah dilakukan generalisasi. Likely understate true cost because assume all forms are cost effective. Nah, ini berakibat pada penghitungan biaya yang tidak pas. Kenapa? Kita menganggap bahwa semua perusahaan akan memilih teknologi paling rendah biayanya. Nah, ini kalau ada perusahaan yang menggunakan dengan biaya tinggi, maka itu tidak bisa tercover di dalam perhitungan kita. Survei. Kalau survei bagaimana? Dihitung berdasarkan abatement expenditure, biaya yang dikeluarkan untuk mengurangi polusi from a sample of polluting sources. Nah, jadi kita hitung dari sampel. Apa kelemahannya? Assume source are sufficiently well informed. Nah, kita mengasumsikan bahwa survei kita itu sudah dapat dilakukan dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik. Itu asumsinya. Polluter have an incentive to as aggregate cost to official to increase the probability that the proposed regulation will be rejected. Nah, pencemar, orang yang melakukan pencemaran itu akan membuat peningkatan biaya, seolah-olah biayanya mahal sehingga tidak perlu dilaksanakan kegiatan itu.
cost classifications. Nah, kita lihat klasifikasi biaya, ada yang menurut sektor ekonomi atau menurut media lingkungan. Kalau menurut sektor ekonomi itu menurut sektor publik dan sektor swasta. Kalau menurut lingkungan, show how cost vary across air. Berapa biaya menurut udara, air, dan tanah. Nah, ini berbeda ya. Nah, itu